Assalamualaikum sahabatku semua yang ada di luar sana. Selamat malam teman-teman dan sahabatku semua. Saya sebagai mubalik selalu berceramah atau berkhotbah untuk mengingatkan kepada teman-teman. Itu saya selalu berbuat kebaikan. Jadi mengingatkan ke teman-teman supaya teman-teman tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi begini guys, tema kali ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam hatimu. Ya, jadi halus. I love you God. I love you Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan ke dalam hati. Jadi teman-teman itu harus introspeksi diri. Harus sucikan hati. Harus bersihkan hati sebelum mendekatkan diri kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini guys, saya kasih sedikit perumpamaan. Kalau teman-teman berbuat maksiat, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pada dirimu. Itu kalau berbuat maksiat. Kalau teman-teman mabok-mabokan, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pada dirimu. Kalau teman-teman berzina, itu apalagi Tuhan tidak ada pada dirimu. Terus kalau teman-teman bersenang-senang, berpesta-pesta pora, Tuhan pun tidak ada pada dirimu. Yang ada malah binasa, yang ada malah petaka. Ya, teman-teman harus sadar. Jadi bagaimana supaya Tuhan itu ada di dalam hatimu? Ya, dan malaikat-malaikat Tuhan atau malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kamu. Setiap kakimu melangkah, angel-angel atau malaikat-malaikat Tuhan itu ada di samping kiri kanan kamu, supaya black angel atau iblis atau Lucifer tidak mencobai kamu, karena Lucifer atau iblis selalu mengintai kamu dan mencari titik kelemahan kamu. Jadi teman-teman harus bersihkan hati, sucikan hati, sehingga teman-teman dikawal oleh angel-angel atau malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman itu harus punya hati yang bersih, punya hati yang suci. Iya, banyak teman-teman tuh seperti gini nih, penyakit hati, iri hati, dongki, amarah. Kalau bahasa orang lain mengajak kebaikan, dijawab dengan tidak baik. Kalau orang lain berbuat yang untuk kemanusiaan, teman-temannya atau selalu punya sifat iri hati, punya sifat amarah, punya sifat emosional. Terus sifat iri hati, emosional, amarah, dengki itu adalah sifat iblis, sifat Lucifer. Jadi teman-teman buang tuh penyakit hati. Kalau penyakit hati yang negatif itu dibuang, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan ada pada dirimu, bersama denganmu, sehingga teman-teman berbuat dosa atau berbuat maksiat tidak berani melakukan, karena ada ruh, ada wahyu. Ya, dia bilang makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperbanyak. Jangan makanan dunia saja yang diperbanyak, tapi makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pun diperbanyak, dimasukkan di dalam hati kamu yang sangat dalam, sehingga teman-teman yang sifatnya tadi iri, dengki, emosi, amarah hilang semua. Carilah komunitas yang baik, sehingga teman-teman akan kena imbasnya menjadi baik. Kalau teman-teman cari komunitas yang buruk,
teman-teman pun akan menjadi buruk. Gitu. Dekatlah kepada saudara-saudara kita atau kepada ulama-ulama, ya, karena ulama itu adalah pewaris Rasulullah, melanjutkan Rasulullah untuk menyiarkan kebaikan di muka bumi ini. Paling tidak teman-teman mendapat ilmu langit, mendapat ilmu sorga. Dari situ teman-teman bisa mengajarkan istri dan anak-anak tentang ilmu langit. Jadi istri dan anak-anak akan selamat. Gitu. Karena kamu sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga harus pandai dengan ilmu agama. Jangan ilmu dunia saja, tetap ilmu dunia dapat, ilmu agama dapat, jadi balance. Itu. Saya ingatkan kepada teman-teman sekali lagi, jangan maksiat, jangan berbuat dosa, jangan punya perasaan penyakit hati. Yang dibilang emosi, amarah, dengki, iri hati, itu dibuang semua. Sehingga Tuhan atau Allah SWT berdiam diri di dalam hatimu. Sehingga yang dibilang black angel itu tidak berani menggodai kamu. Kenapa tidak berani menggodai kamu? Karena malaikat-malaikat Tuhan ada pada dirimu. Sehingga black angel ini tidak berani dekat dengan kamu. Isilah hatimu, isilah tubuhmu dengan makanan firman Allah SWT supaya kamu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena iblis adalah penguasa dunia. Itu sudah dikasih hak veto oleh Allah SWT untuk menguasai dunia. Jadi teman-teman harus banyak makanan firman Allah SWT supaya strong, kuat menghadapi badai kehidupan ini. Jangan mengejar dunia. Kalau Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, Pak Profesor, Pak Kiai mengatakan, kalau kau mengejar dunia, minum air satu samudra tidak akan pernah puas. Kalau sang mubalik mengatakan hampir sama dengan Pak Imam Besar Istiqlal, kalau kau mengejar dunia dan bersekutu dengan dunia adalah musuh Allah SWT, dan kamu binasa dan Allah akan pergi dari dirimu. Jangan bersekutu sama dunia. Boleh menaklukkan dunia, boleh saja. Tapi jangan bersekutu dengan dunia, karena itu adalah musuhnya Allah SWT, dan Allah sangat benci kepada manusia-manusia yang bersekutu sama dunia alias menyembah iblis. Jadi teman-teman mulai detik ini buang penyakit hati kalian semua, buat diri kalian bersih dan suci, dekatkan kepada Allah SWT, sujud kepada Allah SWT, bersihkan pikiran-pikiran kamu dunia, buang semua hati kamu, bersihkan, wudhu dulu, kulitnya di luarnya diwudukan dan hati kamu diwudukan, sehingga Allah SWT ada pada dirimu. Yang dibilang kamu sujud ke bumi, kau berbisik ke bumi, di langit ketujuh terdengar suara kamu. Kalau hati kamu bersih dan suci, kau berbisik di bumi alias sujud, doa kamu terdengar di langit ketujuh. Wassalamualaikum.